Saya Rosita Lucia Limalamak dengan NIM 2020008253 dari kelas manajemen 3A04. Baik, di sini saya akan menjelaskan layout pada PT Nippon Indosari Korpindo Cikarang. Yang pertama, sejarah perusahaan. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan perusahaan patungan Indonesia-Jepang, yaitu PT Sari Indoroti dengan Nisaha Iwao Corporation dan Sikisma Baking Co. Ltd. Perusahaan ini bergerak di bidang pangan, yaitu bakery dengan merek dagang, Sari Roti, dan Boti. PT Nippon Indosari Korpindo didirikan pada tanggal 8 Maret 1995. Perusahaan pertamanya didirikan pada tanah seluas 10.227 meter kubik yang terletak di kawasan industri Jababeka, Blok W, Cikarang. Pada tahun 2005, perusahaan ini mulai melebarkan sayapnya dengan membangun pabrik baru yang terletak di kota Pasuruan untuk memenuhi permintaan pasar, di mana pada tahun yang sama didirikan pula pabrik kecil di kawasan industri Jababeka Blok C, Cikarang. Semakin tingginya tingkat permintaan pasar, membuat perusahaan ini harus mendirikan pabrik baru kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2008, didirikanlah sebuah pabrik baru yang terletak tidak jauh dari pabrik pertama, yaitu di kawasan industri Jababeka Blok U, Cikarang. Namun adanya pabrik baru di Blok U membuat pabrik di Blok C harus tutup, karena produksi yang dihasilkan pada pabrik Blok U sudah dapat memenuhi semua permintaan pasar. PT Nippon Indosari Korpindo yang terletak di kawasan industri Jababeka Blok U memiliki lokasi yang cukup strategis. Semua itu didukung oleh mudahnya akses transportasi, dekatnya letak pabrik dengan supplier-supplier bahan baku, serta ketersediaan sarana lainnya seperti listrik, air, tenaga kerja, dan penanganan limbahnya. Pabrik Blok U didirikan dengan struktur 2 lantai, di mana lantai pertama digunakan sebagai ruang office produk, ruang office raw material, ruang office maintenance, klinik, kantin, ruang ganti pekerja, serta keseluruhan ruang produksi, baik dari ruang penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan bahan baku, ruang produksi, ruang penyimpanan akhir, hingga fasilitas lainnya. Sedangkan lantai kedua digunakan sebagai ruang auditorium, ruang office quality control, musola, serta fasilitas penunjang lainnya. Pabrik ini tidak memiliki kantor manajemen seperti halnya pada pabrik Blok W, karena memang pabrik ini masih berada di bawah tanggung jawab pabrik Blok W. Tata letak fasilitas di ruang produksi pabrik Blok U ini menerapkan tipe operasi yang bersifat kontinu, sedangkan untuk tipe tata letaknya yaitu mengikuti tata letak berdasarkan produk. Hal ini dikarenakan stasiun kerja, mesin, dan peralatan yang ada ditempatkan atas dasar urutan proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. PT Nippon Indosari Korpindo telah memasarkan berbagai jenis produk roti di pasaran yang berjumlah lebih dari 15 produk roti manis dan 6 jenis produk roti tawar. Semua jenis produk roti tersebut lebih banyak diproduksi pada pabrik Blok W, sedangkan pabrik Blok U hanya menghasilkan 1 jenis roti tawar, yaitu roti tawar spesial, dan 10 jenis roti manis, yaitu roti isi serikaya, roti isi stroberi, roti isi keju, roti isi coklat, roti isi kelapa, roti isi coklat keju, roti sobek isi coklat dan serikaya, roti sobek isi coklat dan keju, roti sobek isi coklat, dan roti sobek isi coklat dan stroberi. Yang kedua, layout yang digunakan. Layout yang digunakan PT Nippon Indosari Korpindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata letak garis atau prosuk layout. Pengaturan tata letak mesin atau fasilitas produk PT Nippon Indosari Korpindo dalam suatu kelompok yang berdasarkan atas urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang. Barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama dan arus barang yang dikerjakan juga selalu sama, seolah-olah menyerupai harus lurus, meskipun tidak terlalu garis lurus, sehingga dikatakan sebagai layout produk. Yang kedua, tata letak dengan posisi tetap atau fixed position layout. Pengaturan fasilitas produksi PT Nippon Indosari Korpindo dalam membuat barang, letak barang yang tetap atau tidak berpindah-pindah.
Produk yang dikerjakan tetap berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang dipilih atau ditentukan. Alat dan perlengkapan bahan serta para pekerja dibawa ke tempat pengerjaan produk. Yang berikut, proses produksi. Proses produksi roti tawar di PT Nippon Indosari Korpindo terbagi ke dalam beberapa tahap proses. Tahap-tahap proses produksi roti tawar dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penimbangan bahan baku atau scaling. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti adalah tepung terigu berprotein tinggi, air, softener, fresh yeast atau ragi, gula pasir, garam, susu bubuk skim, kalsium propionat, dan shortening. Semua bahan baku tersebut akan diterima oleh bagian raw material dari para pemasak atau supplier, yang kemudian diletakkan di gudang bahan baku sebelum akhirnya ditimbang dan digunakan dalam proses produksi. Proses awal yang digunakan sebelum proses produksi roti dikerjakan yaitu proses penimbangan bahan baku dan bahan penunjang. Proses ini dilakukan di ruang material scaling. Bahan baku yang diperlukan akan disiapkan dan ditimbang sesuai standar formulasi yang ada oleh para pekerja bagian RM, di mana penimbangan ini dilakukan setiap harinya untuk nantinya akan dipasok ke ruangan produksi, yaitu bagian mixing. Proses pemasukan bahan baku dan bahan penunjang lainnya yang telah ditimbang akan dilakukan sekali sehari, yaitu tepatnya setiap pukul 16.30. Jadi, bahan baku dan bahan penunjang yang dipasok perharinya kepada mixing merupakan bahan yang akan digunakan untuk 3 shift atau 1 kali dalam sehari. Masing-masing bahan baku yang seakan digunakan dalam produksi umumnya akan ditakar per batch sesuai dengan jadwal produksi, jumlah batch per harinya. Masing-masing bahan akan dimasukkan ke dalam plastik yang kemudian diletakkan di rak khusus bahan baku sebelum akhirnya digunakan oleh bagian mixing. Untuk penimbangan tepung terigu tidak dilakukan oleh bagian RM. Seperti bahan baku lainnya, penimbangan tepung terigu dilakukan dengan cara memompa tepung melalui pipa-pipa yang tersambung dari ruang silo, tempat penampungnya yang tepung setelah diterima dari supplier, menuju mixer. Pengaturan banyaknya tepung terigu yang akan digunakan disetting pada ruangan produksi bagian mixing dengan alat flour meter. Penggunaan air dalam proses mixing juga diatur dengan menggunakan water meter, sehingga air akan secara otomatis dialirkan menuju mixer sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, mixing sponge. Proses produksi roti tawar diawali oleh proses pencampuran awal yang umumnya disebut dengan mixing sponge. Pada tahap ini, tepung terigu, air, ragi, dan softener akan dicampur dalam mesin mixer sponge. Lama waktu pengadukan ini adalah 5 menit, terdiri dari pengadukan lambat selama 3 menit, dan pengadukan cepat selama 2 menit dengan suhu sekitar kurang lebih 23 derajat Celcius. Tujuan proses mixing sponge adalah untuk mencampurkan bahan baku, memperbanyak sel secara merata, serta menimbulkan aroma dan karakteristik dari adonan. Yang ketiga, fermentasi awal. Hasil adonan dari mixing sponge yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam box besar, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ruang fermentasi. Lama waktu proses fermentasi yaitu sekitar 4 jam dengan suhu fermentasi sekitar 27-28 derajat Celcius dan kelembapan 75%. Pada tahap ini, fermentasi ini sel-sel kamir dan menghidrolisis karbohidrat sehingga menghasilkan gas karbon dioksida, alkohol, dan asam. Proses fermentasi bertujuan untuk mengembangkan adonan hingga mencapai volume yang diinginkan. Ragi memerlukan bahan-bahan tertentu untuk perkembangannya dan mengeluarkan hasil sampingan tertentu yang mempengaruhi bahan untuk perkembangannya. Yang keempat, mixing dough. Pencampuran kedua yang dilakukan setelah dari fermentasi disebut mixing dough. Proses mixing dilakukan secara 2 tahap dengan total waktu mixing keseluruhan 17 menit. Suhu pengadukan mixing adalah berkisar antara 25-26 derajat Celcius. Yang kelima, defeating. Hasil dari mixing dough akan dimasukkan ke dalam box besar menuju tahap defeating. Defeating adalah proses pembagian adonan sesuai dengan ukuran berat tertentu. Pada pabrik ini, pembagian adonan dilakukan dengan menggunakan mesin defeater. Mesin defeater ini akan membagi adonan menjadi 4 pieces per stroke-nya, dengan bobot 450 gram per piecesnya. Yang keenam, rounding. Adonan yang telah dibagi akan dilewatkan melalui mesin rounder.
di mana pada tahap ini adonan akan dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Pembulatan adonan ini bertujuan untuk membentuk lapisan tipis pada adonan yang berfungsi untuk menahan keluarnya gas karbon dioksida dan membentuk adonan yang tidak lengket sehingga mudah dibentuk. Pada ujung mesin rounder ini terdapat kotak dusting berisi tepung terigu yang akan melapisi adonan bulat agar tidak lengket. Yang ketujuh, intermediate proofing. Adonan yang telah dibulatkan akan dilewatkan melalui konveyor menuju mesin overhead proofing. Proses ini dilakukan untuk menstabilitaskan adonan agar dapat dibentuk dengan mudah dan menghilangkan gelembung yang disebabkan dari proses pembulatan sebelumnya. Tahap ini sering juga disebut sebagai tahap pengistirahatan adonan sehingga ragi dapat bekerja dengan baik. Lama waktu proses ini yaitu selama 17 menit. Mesin ini memiliki basket-basket yang berputar dengan jumlah 164 lain, dengan masing-masing lainnya memiliki 8 basket. Yang kedelapan, pressing. Pressing merupakan proses pemipihan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara roll berputar. Mesin pressing ini disebut presser yang terdiri dari 2 roll, yaitu dengan ketebalan masing-masing roll atas 3 mm dan roll bawah 1,5 mm. Yang kesembilan, molding. Molding adalah proses penggulungan adonan dengan cara melewatkan adonan di antara konveyor berjalan dan roll berputar. Proses molding dilakukan setelah adonan dipipihkan. Adonan yang telah dilewatkan melalui molder ini akan berbentuk bulat panjang. Yang ke-10, panning. Pada tahap ini, adonan roti tawar yang telah berbentuk bulat panjang akan dibentuk huruf N yang saling menyambung pada bagian dasarnya, yang kemudian akan disusun pada tray atau loyang. Tujuan pembentukan adonan ini berbentuk menyerupai huruf N ini adalah untuk membentuk alur serat yang sejajar sehingga mudah dipotong saat proses trimming. Yang ke-11, racking. Racking adalah proses peletakan tray ke dalam rak-rak yang dilakukan secara manual. Masing-masing tray yang telah berisi adonan akan disusun dan diletakkan pada rak-rak fermentasi. Setiap rak memiliki kapasitas jumlah 21 tray. Jadi setiap raknya terdiri dari 63 loaf atau 189 pieces adonan. Yang ke-12, final fermentation. Tahap ini merupakan tahap fermentasi lanjutan sebelum adonan akhirnya dipanggang. Tujuan dari fermentasi akhir ini yaitu untuk mengembangkan adonan sehingga tercapai volume yang optimum. Fermentasi ini diatur pada suhu 38 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 82-85% dan lama waktu fermentasi sekitar 64 menit. Volume yang diharapkan adalah memenuhi 80% dari loyang yang digunakan. Yang ke-13, penutupan atau laying. Pada tahap ini, rak berisi adonan hasil dari fermentasi akhir akan dikeluarkan dan mulai dimasukkan ke dalam oven. Namun sebelumnya, operator akan menutup tray terlebih dahulu. Dengan menutup tray, penutupan tray ini berfungsi agar adonan yang ada di dalam tray tidak mengembang melebihi dari bentuk rak itu sendiri. Proses penutupan tray dan pemasukan tray yang telah ditutup ke dalam oven dilakukan secara manual oleh operator, di mana akan dideret dan dimasukkan 5 tray sekaligus. Yang ke-14, baking. Proses baking roti tawar dilakukan dengan menggunakan tunnel oven yang memiliki 3 zona pemanggangan dengan suhu yang telah distandarkan. Lama waktu proses baking keseluruhan yaitu sekitar 34 menit. Pada saat proses pemanggangan ini berlangsung, suhu di dalam oven tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan roti tidak mengembang sesuai dengan diinginkan. Yang ke-15, depanning. Proses depanning adalah proses pengeluaran roti dari tray atau loyang yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut depanner. Proses ini dilakukan setelah roti keluar dari oven baking, di mana sebelumnya operator akan melepaskan penutup tray terlebih dahulu sampai akhirnya menuju depanner. Mesin depanner bekerja dengan cara memutar tray ke dalam keadaan terbalik hingga roti terlepas dari traynya. Hal ini dipermudah sebelum dengan penyedotan udara terlebih dahulu saat tray berisi roti melewati selang penyedot hingga akhirnya roti pun sedikit terangkat. Yang ke-16, cooling time. Cooling time merupakan proses pendinginan roti di atas konveyor berjalan yang memakan waktu sekitar 120 menit.
Proses pendinginan ini dilakukan untuk mempermudah proses steaming selanjutnya. Roti yang dipotong ke dalam keadaan panas akan membuat proses steaming masih lembeknya roti. Pada proses ini roti masih dalam bentuk loaf yang saling sejajar sepanjang konveyor berjalan hingga proses steaming. Yang ke-17, packing. Roti yang telah dipotong akan dilewatkan melalui mesin packing secara otomatis dan dikemas dalam plastik polipropilen. Selanjutnya, plastik yang masing-masingnya terdiri dari 10 slice roti tawar ini akan ditutup dengan quick lock yang telah tercantum tanggal produksi dan kadaluarsa produk. Quick lock ini memiliki warna yang berbeda-beda per harinya. Yang 18, cracking. Pada tahap ini, operator akan meletakkan dan menyusun roti-roti yang telah dikemas dalam kerat-kerat. Masing-masing kerat terdiri dari 12 pak roti tawar. Kerat-kerat ini selanjutnya akan ditumpuk di atas troli dengan tinggi tumpukan maksimal 11 karat, dan kemudian disimpan ke dalam ruang penyimpanan akhir sebelum akhirnya didistribusikan kepada para penadah. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.